Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan yang sekarang kita sudah mulai pada bab baru ya, yaitu tentang pasar. Nah, yang pertama yang akan kita bahas di dalam pasar itu ada yang dinamakan namanya kegiatan permintaan dan penawaran serta adanya kegiatan keseimbangan pasar. Baiklah, kita sekarang bahas dulu mulai dari yang permintaan dulu ya, baru yang penawaran dan harga keseimbangan. Permintaan di sini dinamakan istilahnya adalah demand, ya. Jadi yang pertama yang kita bahas adalah tentang konsep demand atau konsep permintaan. Permintaan atau demand sendiri adalah sejumlah barang ya dan jasa yang diinginkan atau dibeli atau dimiliki pada berbagai tingkat harga yang berlaku di pasar dengan waktu yang tertentu. Jadi bisa ditekankan di sini permintaan itu adalah jumlah barang yang dibeli. Yang dibeli berarti dilihat dari sisi seorang konsumen. Jadi permintaan dilihat dari sisi seorang RTK atau konsumen. Dan jumlah barang. Jumlah barang istilah ekonominya adalah quantity. Nah, makanya di sini simbolnya adalah QD. Ya, jadi demand atau permintaan simbolnya adalah QD. Ya. Nah, apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi demand atau permintaan? Jadi, ketika seorang konsumen membeli barang itu banyak atau sedikit, ada beberapa yang mempengaruhinya. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Nah, ketika harga barang itu murah, maka konsumen akan lebih banyak membeli atau meminta barang. Dan kemudian harga barang substitusi dan komplementer, atau barang pengganti dan barang pelengkap. Artinya, ketika barang penggantinya murah, maka kita akan membeli barang yang sekarang. Dan sebaliknya ya, ketika barang penggantinya mahal, maka barang yang sekarang permintaannya akan lebih banyak. Atau barang yang akan kita beli ya. Kemudian komplementer atau pelengkap. Jadi barang yang sekarang kita beli itu akan membutuhkan barang yang lain. Jadi ketika barang yang sekarang kita beli harganya mahal, maka barang yang lainnya juga akan cenderung lebih mahal. Kemudian naik turunnya pendapatan masyarakat akan mempengaruhi tingkat kebutuhan permintaan barang. Jadi permintaan barang itu bisa sedikit atau banyak, tergantung dari pendapatan masyarakat. Ya. Kemudian faktor yang mempengaruhinya adalah intensitas kebutuhan. Jadi tergantung tingkatan kebutuhan konsumen. Apakah kebutuhannya itu banyak atau tidak. Dan adanya pertambahan penduduk. Ya, pertambahan penduduk itu akan mempengaruhi tingkat permintaan suatu barang. Dan terakhir adalah selera, karena selera tiap konsumen itu berbeda-beda. Nah, dari faktor ini, maka bisa kita fungsikan permintaan itu sebagai berikut. Nah, karena tadi permintaan itu simbolnya adalah jumlah atau quantity atau QD sama dengan A min BP. Ya. Artinya di sini fungsi permintaan sendiri adalah di dalam koefisien ya, koefisien harga itu nilainya harus negatif. Negatif di sini karena berhubungan dengan hukum demand. Apa itu hukum demand? Hukum demand itu adalah jika P atau jika harga, P itu price ya atau harga naik, maka cenderung konsumen tidak akan membeli barang atau cenderung akan ngurangin barang. Maka jika harga naik, barang atau kuantiti akan berkurang. Maka di sini berbanding terbalik ya, makanya harus negatif di sini ya. Dan A itu merupakan sebuah namanya kalau di matematika itu adalah konstanta. Apa itu konstanta? Konstanta itu adalah harga kuantiti atau jumlah barang ketika nilai B-nya adalah 0. Nah, jadi ini fungsi dari demand. Q sama dengan A min BP. Fungsi ini juga bisa dicari dari sebuah rumus ya. Rumusnya seperti ini. Ketika kita mempunyai kondisi perubahan harga yang pertama dengan harga yang sekarang misalkan ya, atau kuantiti yang pertama dengan kuantiti yang sekarang, itu ada perubahan. Nah, makanya kita simbolkan dengan Q2, Q1, P2, P1. Nah, dari sini kita bisa membuat sebuah rumus untuk mencari sebuah fungsi ini. Rumusnya P min P1 dibagi P2 min ini P1 ya. P2 min P1 sama dengan Q min Q1 dibagi Q2 min Q1. Nah, seperti ini fungsi dari demand. Setelah fungsi, pembahasan permintaan ada yang digambarkan dengan sebuah kurva. Kurva demand dia bergerak ya dari kiri atas ke kanan bawah.
Ini menunjukkan, di sini kita lihat, sumbu X itu menunjukkan adalah quantity atau jumlah, dan sumbu Y atau sumbu vertikal disimbolkan dengan price atau harga. Nah, di sini kita lihat ya, ketika harganya 4.500, maka kuantitinya akan banyak, 140 kg jeruk misalkan. Dan harganya semakin naik, 4.750 ke atas, maka kuantiti akan semakin berkurang. Nah ya, jadi 120, harganya naik lagi 5.000, kuantitinya jadi 100 ya. Naik lagi 5.250, kuantitinya jadi 90. Nah, jadi semakin naik atau semakin tingkat harganya naik, maka kuantiti akan semakin berkurang. Nah, ini makanya dinamakan dengan kurva demand. Jadi dia bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, ini pembahasan tentang permintaan atau demand. Nah, sekarang penawaran. Penawaran itu kan kebalikan dari demand. Kalau demand posisinya adalah konsumen, kalau penawaran posisinya adalah produsen. Permintaan nama lainnya demand, kalau penawaran nama lainnya adalah supply. Apa itu supply? Supply sama dengan demand, yaitu membahas tentang jumlah barang. Nah, cuman jumlah barangnya bukan untuk dibeli, tapi untuk dijual pada berbagai tingkat harga pada waktu dan tempat tertentu. Makanya di sini sama simbolnya dengan Q, cuman depannya bukan D, tapi S, karena berasal dari supply, QS. Sekarang faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi supply atau penawaran, atau faktor-faktor ketika yang mempengaruhi seorang produsen menawarkan suatu barang? Yang pertama adalah harga barang itu sendiri atau harga barang yang kita jual, teknik atau biaya produksi ya, biaya produksi dalam memproduksi barang. Ketika biaya produksinya mahal, maka cenderung harga produknya juga akan mahal. Harga sumber-sumber produksi, kemudian perkiraan harga di masa yang akan datang. Artinya ketika harga di masa yang akan datang naik ya, maka ditawarkannya akan berkurang dulu karena produsen cenderung ingin mendapatkan laba yang besar. Kemudian ketika adanya pajak dan subsidi, ya, pajak cenderung naikin harga barang, sedangkan subsidi itu cenderung akan menurunkan harga barang. Seperti halnya permintaan, penawaran juga mempunyai sebuah fungsi penawaran. Nah, fungsinya di sini tandanya positif. Jadi QS sama dengan A plus BP. Kalau permintaan tandanya negatif. Ini juga sama berhubungan dengan hukum penawaran. Penawaran atau produsen itu cenderung suka dengan harga yang mahal karena dia ingin mendapatkan laba. Maka jika harganya naik, yang ditawarkan akan naik pula. Nah, ini berbanding positif. Makanya di sini tandanya positif. Jadi jika harga naik, jumlah barang yang ditawarkan juga akan ikut naik. Nah ya, setelah fungsi penawaran, ada kurva penawaran. Kurva penawaran akan bergerak seperti ini. Dia bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Kalau permintaan kan seperti ya, dari kiri atas ke kanan bawah. Kalau penawaran dari kiri bawah ke kanan atas. Kita akan cek ya, ketika harganya semakin naik ya, 5.000, 5.200, 5.400 sampai 5.800. Nah, barang yang ditawarkan akan malah semakin bertambah. Nah, di sini 5.000 malah sedikit ya barang yang ditawarkannya. 5.200 4. Semakin bertambah. Nah, ini kurva penawaran. Nah, permintaan dan penawaran itu atau demand atau supply atau konsumen dan produsen akan bertemu di pasar, di mana permintaan akan membeli barangnya dan penawaran akan menjual barangnya. Maka dia akan melakukan sebuah kegiatan jual beli ya atau tawar menawar, dan ada nanti adanya titik pertemuan antara kesepakatan harga antara konsumen dan produsen, dinamakan dengan equilibrium atau keseimbangan pasar. Jadi keseimbangan pasar itu konsepnya adalah apabila jumlah barang yang diminta oleh pembeli atau konsumen sama dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen atau penjual. Maka rumusnya QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Jadi di sini terjadinya kesepakatan harga. Nah, ini nanti ada contoh soal ya, nanti kita bisa bahas lebih detailnya. Dan ini penyelesaiannya. Kurva supply seperti ini. Jadi dia ada pertemuan antara kurva demand yang bergerak dari kiri atas ke kanan bawah dan kurva supply yang bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, ini equilibriumnya. Nah, demikian pembahasan tentang demand dan supply. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.